Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa barakati ulumihi bikum fid dharaini amin. Qala faslun fi ma'rifatin nafsi. Ini satu pasal tentang ma'rifatin nafsi, pengenalan terhadap nafs, terhadap jiwa. Bagaimana kita mengenal jiwa. I'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Sini dikatakan ketahuilah bahwasanya kunci mengenal Allah Ta'ala adalah dengan ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri. Gitu ya. Jadi ini kuncinya. Kalau pengen ma'rifat kepada Allah, ya kenali diri sendiri. Ya. Karena ma'rifatullah ini bukan perkara biasa, ini perkara luar biasa. Ya, ini termasuk barang mahal, boleh dibilang. Kalau di barat barang tuh sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Nggak semua orang dapat ma'rifat. Ya, ma'rifat maksudnya gini ya, ma'rifat yang memang pada puncaknya gitu. Kalau saya nanti coba memahami begini, ma'rifat itu, jadi ma'rifatullah itu berjenjang. Kalau yang saya pahami begitu. Jadi ada ma'rifat yang dasar, ya, ada ma'rifat yang puncak. Kalau ma'rifat yang dasar itu, nah kita bisa kenal, bisa dapat, kenal aja gitu ya. Makanya kenapa bayi waktu lahir itu diazanin? Kan supaya ma'rifatullah, supaya yang pertama kali terdengar di telinga dia lafaz Allah. Itu ma'rifat kan sebenarnya itu kan. Ya, jadi itu di awal ada ma'rifat. Makanya kalau kata para ulama kan gitu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kata Syekh Ibnu Ruslan ya dalam Zubat gitu bilang, kewajiban orang yang pertama kepada Allah adalah mengenalnya, ma'rifah, ya, bistiqani dengan yakin. Jadi kita kenal Allah di awal, kita sudah kenal nih sekarang, alhamdulillah. Kalau kita nggak kenal kan kita nggak bisa nyembah. Sekarang kita nyembah siapa kalau ditanya? Kita ibadah. Ente ibadah nih, ibadah nyembah siapa? Kalau nggak kenal siapa yang disembah, ibadahnya kan nggak benar. Makanya kita sekarang sebenarnya sudah ma'rifat. Cuman ma'rifat yang masih di tingkat permulaan. Ya, kayak anak kecil tadi, anak kecil baru lahir, dia dikenalkan. Bahkan sebelum lahir udah ma'rifat. Ya, ma'rifat di alam arwah kan udah kenal kan, alastu birabbikum gitu kan. Itu udah, makanya lahir dalam keadaan fitrah. Ya, dan ketika bayi lahir di perut ibunya juga disuruh banyak zikir, banyak doa supaya ma'rifatnya itu terjaga. Begitu lahir diazankan. Azankan kuping kanannya. Ya, itu sunnah tuh, sunnah Nabi tuh. Hadisnya hasan sahih kata Imam Tirmizi. Kalau kata sebagian orang hadisnya dhaif. Ya, padahal hadisnya hasan sahih. Lihat di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Ya, itu Imam Tirmizi mengatakan waqala haditsun hasan sahih. Ini hadisnya hasan sahih. Kenapa? Nabi ketika cucunya lahir, Nabi mengazankan. Ya, diazanin. Tapi jangan pakai speaker. Ya, pelan aja ya. Bisik-bisik aja gitu ya. Allahu Akbar gitu. Iya, jadi jangan bawa teriakan, pecah kuping dia. Pelan-pelan aja. Terus nanti kuping kirinya diikomatkan. Kalau punya anak gitu. Terus ada ijazah dari Imam Bajuri katanya. Nanti setelah azan di kanan, kuping kiri iqomah, kanan lagi bacain Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu katanya kalau dibaca itu mudah-mudahan Allah jaga dari perbuatan zina. Yang pengen rencana punya anak kasih tahu dulu ya. Nah, nanti kalau lahir jadi nggak bingung, jangan begitu lahir dinyanyiin yang nggak jelas. Ya, baca tuh azanin, kuping kiri diikomatin, baca lagi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tuh. Sampai selesai. Sampai selesai ya. Bukan inna anzalnya doang gitu.
Ya. Itu kayak kalau cuman sampai situ doang tuh kayak murid yang pernah saya cerita, yang percaya banget sama gurunya. Ya, kamu sakit, iya sakit guru, minta obat dong, minta doa biar apa? Biar didoain. Apa bacanya? Ya udah kata gurunya udah gampang deh, biar baca aja kulhu 3 kali tiap habis sholat. Dia baca tuh kulhu 3 kali, kulhu 3 kali, kulhu 3 kali. Ya. Tapi sembuh. Ya, kenapa? Husnuzon sama gurunya. Dia percaya betul, bukannya yang kan nyanyiin Allah, hakikatnya kan begitu kan. Saking bodohnya, tapi bodoh bawa berkah tuh gitu. Ya, dia percaya aja, dia nggak paham maksudnya kulhu 3 kali itu baca kulhu Allah sampai selesai gitu kan. Dia baca kulhu 3 kali. Baca gitu, iya. Kan gurunya dia kulhu 3 kali katanya. Husnuzon sama gurunya itu bikin sembuh penyakitnya. Gitu. Ya. Oke ya, jadi ma'rifat kita sekarang kalau ditanya, kita apakah udah sampai ma'rifat? Iya kita ma'rifat, alhamdulillah kita kenal Allah. Kita bisa yakin kepada Allah, itu ma'rifat. Tapi kalau kita pengen tingkatkan ma'rifatnya, ya tentu beda lagi. Atau boleh juga mungkin dibilang, ya kita ma'rifatnya masih pada tataran ilmu yakin. Kalau kita pengen tingkatkan kepada hakul yakin, nah itu beda lagi. Ya, jadi ma'rifat itu, ya sekarang masa kita ada ragu? Kita kalau ragu sama Allah, kafir kita. Ya kan? Nggak boleh. Kan kalau dalam masalah keyakinan, ada yang namanya waham, ada syak, ada zon, ada iman, yakin, terus ada kufur. Saya suka gambarkan kayak ini, misalnya kayak air ya. Air nih, misalnya ya. Air nih kalau dia kosong, ya kosong gitu. Ya itu kalau dalam keimanan itu namanya kufur. Nggak ada sama sekali. Kosong dari keimanan, adamul iman, tidak beriman, berarti kayak wadah kosong. Ini anggaplah hati kita gitu ya, digambarkan. Kalau kosong berarti nggak percaya sama sekali kan, kufur. Tapi kalau percayanya sedikit, segini doang nih, ini namanya waham. Ya. Kamu percaya nggak sama Allah? Ya dikit sih, ya nggak diterima tuh keimanan yang begitu. Ya percaya dikit. Ada yang syak, kalau syak 50-50. 50% percaya, 50% tidak percaya. Yakin sama Allah. Ya 50-50 lah. Ditolak keimanan kayak begitu. Zon itu lebih banyak. Katakan 70, 80, bahkan 90 masih kategorinya zon. Kamu percaya nggak sama Allah? Ya percaya sih. Cuma masih ada sedikit yang ngeganjel, ragu. Ah, belum diterima keimanan kayak gitu. Karena masih zon. Nah yang diterima itu adalah iman. Iman itu full 100%. Nah, full, nggak ada yang kosong sama sekali. Nah, terus tertanam sampai akhirnya bukan hanya sekedar iman tapi yakin. Gitu ya. Nah, sekarang kita nih kalau ditanya, yakin nggak sama Allah? Yakin 100%. Ya kan? Yakin 100%. Cuma yakinnya tadi pada tataran ilmu yakin. Karena kita baru tahu ilmu. Ya, apakah kita sudah ainul yakin? Wallahu alam, saya nggak tahu. Atau sampai hakul yakin. Nah, itu lain lagi, ada proses yang harus terus dijalani. Nah, yang ingin dikejar oleh para ulama yang diajarkan oleh Imam Ghazali kayak ini, maksudnya ma'rifatullah yang pada tataran itu, bukan hanya sebatas tahu. Kalau kenal Allah, jangankan kita yang masih alhamdulillah pagi ini ngaji ibadah, yang pada maksiat juga kalau ditanya kenal Allah nggak? Kenal. Kenapa puasa Ramadan nggak mau? Kenapa subuh nggak sholat? Artinya kan dia kenal sama Allah. Ya kan? Bahkan setan aja kenal sama Allah, iblis aja kenal sama Allah. Ya, iblis itu tahu, maksudnya tahu Allah sebatas tahu saja. Ya, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kan begitu kan? Engkau yang menciptakan aku dari api. Kan dia tahu bahwa Allah itu pencipta dia. Tapi masalahnya kan dia dablek gitu. Iblis itu tidak percaya, tidak mau tunduk, bukan hanya. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar tahu, tapi kita harus tunduk dengan aturan Allah. Iblis itu tahu, cuma dia nggak nunduk. Kalau Allah suruh sujud kepada Adam, dia nggak mau kan begitu kan? Nah itu jadi problem. Nah kita kalau ditanya ma'rifat Allah, ya kita kenal. Sekarang kita kenal dengan batas yang ada sekarang ini. Sekarang mau ditingkatin nggak ya? Kalau mau tingkatin, ayo jalan. Nah, masih panjang nih perjalanannya nih. Ya, itu yang coba kita tapaki lah jalannya pelan-pelan. Ya. Makanya apakah semua bisa sampai kepada ma'rifat yang hakikat, yang sampai hakul yakin? Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Ya. Kalau dalam surat Al-Hadid ayat 29 kan dikatakan wa annal fadla biyadillah
yu'tihi may yasha. Ya, al-fadla biyadillah. Ya, semua keistimewaan, keutamaan, karunia Allah itu dari Allah. Yu'tihi may yasha. Yang Allah kasihkan kepada yang Allah kehendaki. Ya. Kepada orang-orang kayak Imam Ghazali, Allah berkehendak dapat dia hakul yakin. Dan itu juga tentu Imam Ghazali kan nggak nganggur. Ya, dia berjuang, mujahadah, makanya dikasih. Ya. Sekarang kalau kepada kita kalau Allah kehendaki, kita juga bisa sampai kepada itu. Hakikat, hakul yakin. Ma'rifatnya bukan cuma ilmul yakin, tapi hakul yakin. Ya. Jadi itu ma'rifat yang dikejar, bukan sekedar tahu saja. Kalau tahu, hari ini kita udah tahu, alhamdulillah. Ya, kita udah kenal Allah, kita udah belajar sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kita tuh kenal, bukan nggak kenal. Tapi kan baru ilmul yakin. Udah ngerasain belum rahman Allah dalam kehidupan kita? Ya, kita ngerasa gitu nggak? Udah berakhlak dengan dengan rahman Allah atau belum? Ya, Allah melihat. Ya, udah ngerasa dilihat Allah belum gitu? Kan gitu pertanyaan. Kalau ma'rifat, iya ma'rifat secara ilmu iya. Yakin Allah ngelihat? Yakin dong. Mustahil. Sekarang kita merasa nggak Allah ngelihat kita? Itu kan lain lagi. Beda dengan orang yang cuma tahu Allah ngelihat dengan yang merasa Allah melihat dia. Itu beda. Ya. Jadi ada yang Allah berikan. Yu'tihi may yasha. Allah bisa berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Kita nggak pernah tahu. Ya. Mudah-mudahan dapat gitu kan. Kita sih berusaha saja. Jadi begitu ya. Jadi ma'rifat di sini kita udah dapat. Nah, cuma kalau pengen lebih jauh lagi kita dapat apa namanya? Ma'rifat itu harus dikejar, diusahakan. Jadi caranya gimana supaya semakin tinggi ma'rifatnya? Kuncinya katanya ma'rifatun nafsi. Ya, kenal dengan diri. Ya, kenali diri kamu. Mungkin di sini istilah orang tua dulu tuh kalau ngomong tuh, lu jadi orang biar tahu diri lu. Gitu. Suka ngedenger gitu kan? Itu kan bukan cuma tahu diri secara fisik, ya, tapi ada makna di dalam itu. Kata-kata orang tua dulu tuh filosofis tuh. Lu jadi orang biar tahu diri ngapa? Gitu. Itu kan tahu diri itu apa maksudnya itu? Ya, jadi tahu diri itu penting. Kalau dulu dosen saya waktu kuliah bilang, nanti kalian kalau sudah jadi dokter boleh pede lah katanya, boleh, tapi harus TD katanya, harus percaya diri tapi juga harus tahu diri ya. Jangan mentang-mentang udah jadi dokter nggak tahu diri katanya, ya, seakan-akan apa namanya tahu semuanya, seakan-akan udah pinter banget. Enggak, tetap harus percaya diri, boleh menyampaikan, tapi tahu diri itu penting juga katanya. Oh iya bener, nasihatnya bagus lah ya. Jadi ma'rifatun nafs ya, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, ya, dalam dunia ini, dalam ufuk, ya, dalam dunia inilah, ya, dalam alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sampai menjadi jelas bagi mereka, annahul haqqu, bahwa dialah Tuhan yang hak. Tuh. Di sini ayat ini menunjukkan apa? Sanurihim, itu kan Allah akan memperlihatkan, itu anugerah tuh dari Allah tuh. Itu apa namanya? Ainul yakin. Kan ngelihat. Kalau tadi kita kan ilmul yakin. Nah sekarang kata Allah, kalau kamu mau, sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka. Jadi keimanannya bukan hanya sekedar tahu saja, tapi dia juga ngelihat. Ya, ngelihat, ya banyak hal yang nggak terlihat oleh orang awam, dia lihat. Gitu ya. Sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi dia melihat, mungkin bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata batin. Bisa juga dengan mata kepala. Ya, tapi beda pandangan orang-orang yang ainul yakin dengan yang baru ilmu yakin, beda. Dia punya pandangan lebih apa? Lebih tajam. Fil afaq, di semua alam semesta, wa fi anfusihim, termasuk yang ada dalam diri mereka sendiri. Kalau kita yang cuma tahu sebentar, sedikit saja, ya kita ngelihat diri kita ya begini aja, yang fisik aja.
Tapi orang-orang yang ilmu yakin sudah lanjut lagi ke ainul yakin, dia bisa melihat yang lebih dalam. Nah itu apa? Nafs yang ada dalam diri mereka itu dia bisa lihat. Nanti hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas bahwa dia, Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq, yang benar. Ya, al-haq itu hakul yakin. Jadi kita sampai kepada hakul yakin. Nah ini al-haq yang dalam ayat ini, sampai ini adalah dikatakan samaratut tafakkur wat tadabbur wal bahath wad dirasah. Itu buah. Buah dari apa? Dari tafakkur, dari tadabbur, dari mencari terus, belajar lagi. Ya, fil kaun, dari alam yang ada, dari jiwa. Dia pelajari terus sampai akhirnya keyakinan itu bukan lagi sebatas ilmu, tapi hakul yakin. Ya, Allahnya itu maha benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang sia-sia, begitu semuanya. Ya, jadi makanya kita perlu mengenal diri sendiri. Ya, wa qala subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan di syarahnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau pengen tahu, dalam diri kamu aja banyak ayat-ayat kekuasaan Allah. Apalagi di luar itu. Afala tubsirun. Ya, apakah kamu tidak melihat? Ya, maksudnya ini istifham inkari. Ini perintah istifham inkari itu pertanyaan retorik yang tidak butuh jawaban. Sebenarnya Allah pengen ngomong gini, coba perhatikan, gitu sebenarnya gitu. Afala tubsirun, coba perhatikan. Jangan cuma makan aja gitu. Tapi perhatikan. Kalau ucapan di Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Itu kan bukan nanya. Kan kalau nanya itu kan nggak tahu. Dan Allah mustahil tidak tahu kan? Nah, itu namanya istifham inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, retoris. Jadi sebenarnya maknanya adalah coba berpikir dong, gitu. Allah pengen ngomong gitu. Itu bahasanya kayak gitu sebenarnya. Cuman menggunakan kalimat tanya. Ya. Apakah kamu tidak berpikir? Maksudnya coba pikirkan, gunakan akal kamu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Ngelihat nggak? Ngelihat kan? Makanya nggak perlu dijawab. Cuma Allah bertanya itu maksudnya coba lihat, coba perhatikan. Ya, perhatikan aja dalam diri kita. Ya. Banyak dalam diri kita yang dari luar, sidik jari misalnya, nggak ada yang sama. Yang kembar pun nggak ada yang sama. Kalau kita pikirin, coba siapa yang bisa bikin kayak gitu? Ya, hidung kita, mata kita, banyak sekali. Belum lagi dalam perut kita sehari-hari, terlalu banyak. Makanya sebenarnya kalau dia konsep keimanannya gini bener, dia kalaupun jadi seorang saintis, mestinya dia tambah yakin sama Allah. Karena ini mengantarkan kepada keyakinan. Ini nggak mungkin terjadi berjalan secara kebetulan. Enggak, mesti ada yang ngatur ini. Manusia itu makan, diproses, di mulut, di tenggorokan, di dalam usus, terus itu nggak mungkin nggak ada yang menggerakkan. Mesti ada yang ngatur semua itu. Maka suruh perhatiin dalam diri kita. Ya, wa fi anfusikum, dalam diri kamu coba itu perhatikan. Ya. Nah, makanya di sini kita harus paham tentang apa? Tentang jiwa. Sebab kalau seandainya kita tahu, nah kita jadi paham untuk langkah selanjutnya. Ya. Allah ciptakan nafsu, jiwa dalam diri kita ini dengan apa? Dengan dua potensi. Ada potensi untuk menerima kebaikan, ada potensi untuk sebaliknya yang nggak benar, gitu kan? Wa nafsi wa ma sawwaha, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi memang ada potensi untuk fujur, ya, untuk takwa. Sekarang mau diarahin kemana nih? Gitu kan? Kalau kita pengen jadi benar ya diarahin ke takwa. Tapi kalau enggak ya jadi berbuat fujur, berbuat jahat terus begitu. Ya. Kalau dalam bahasanya As-Suhrawardi katanya potensi itu kayak model kayu. Ya, kayak model kayu yang dulu belum ada korek api ya, belum ada apa namanya ya, yang apa namanya? Ya, dulu kan orang kalau nyalain kan digesek-gesek gitu kan. Nah, itu potensi jiwa manusia itu kayak gitu katanya. Kalau digesek-gesek dia nyala juga bisa. Kalau kita mau arahin yang baik ya bisa. Jadi akan mengeluarkan, hasilnya ada. Jadi diginiin gitu kan. Gitu lama-lama keluar. Itu potensi manusia dalam jiwanya itu bisa. Ya, Suhrawardi menggambarkan begitu dalam kitab Awariful Ma'arif. Ya.
Jadi tergantung mau di mana itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang ada. Cuma Allah kasih peringatan, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntung kalau yang mau menyucikan jiwanya, nah, rugi dia kalau dia kotori jiwanya itu. Ini kan ikhtiar. Ini makanya bukan Allah ketika membebaskan sesuatu atau memberikan kabar itu lalu dibebaskan begitu saja tanpa ikatan, tidak. Ini kadang-kadang orang yang nggak jujur nafsirin Quran dianggap bebas, padahal enggak. Misalnya dianggap kayak ayat gini, "Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur." Yang mau boleh beriman, yang mau boleh kafir. Allah aja ngebebasin katanya. Baca ayat berikutnya, ada konsekuensinya di belakang tuh. Ya, jadi bukan berhenti di situ. Cuma masalahnya banyak tukang sunat. Ya. Ya. Suka motong-motong ayat, ya, motong-motong hadis, motong kitab para ulama. Jadi akhirnya orang ngapain? Boleh, kita mau Islam boleh, mau kafir boleh. Enggak. Allah nggak ridho dengan kekafiran. Setiap Allah menjelaskan masalah itu ngasih pilihan supaya kita gunakan akal kita. Karena ada konsekuensi di belakang nih. Ya, faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Terus ada tuh, pasti ada. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, betul. Tapi belakangnya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Udah jelas mana yang benar, mana yang nggak benar. Itu kan artinya, maksudnya memang nggak, kalau beriman itu memang nggak usah dipaksa. Tanpa dipaksa aja orang kalau udah tahu yang benar akan milih yang benar, kan begitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang, oh ini kita memaksa, kita nggak maksa loh. Nggak usah dipaksa, orang berakal sehat dia udah cukup bisa memilih. Ya. Nah, jadi manusia punya potensi itu. Jadi itu ayat yang pertama yang berkaitan dengan jiwa. Yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Ini Imam Ghazali nyebutnya hadis. Mungkin sanadnya beliau, wallahu a'lam ya. Kalau muhaddisin menilai ini bukan hadis, muhaddisin nih. Imam Ghazali mungkin dengan metodenya sendiri. Nah, mungkin itu ya. Jadi maka kasyaf dia sehingga dia menyebut qalan Nabi. Tapi kalau kalangan muhaddisin menganggap itu athar saja. Athar ulama. Ada yang bilang athar dari siapa? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ya, kalau kalangan muhaddisin ya, meneliti dari apa? Dari sanatnya. Kan kalau muhaddisin kan perhatiannya ke sanat. Sanatnya diteliti, oh ini perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Terus kalau Ghazali nyebutnya hadis. Atau jangan-jangan hadis palsu nih kata orangnya itu. Tar dulu jangan main hadis palsu aja. Kita nggak tahu itu Al-Ghazali punya sanad dari yang mana. Atau dengan kalau di kalangan sufi memang dikenal dengan metode kasyaf. Ya memang nggak ketemu antara hadis dengan sufi, nggak ketemu di situ. Ya, tapi ala kulli hal begini, kalau menemukan kasus-kasus seperti ini, kita jangan langsung menolak saja, ya, jangan langsung menolak. Kalau seandainya secara pandangan muhaddisin, kalau muhaddisin mengatakan ini bukan hadis, ya sudah. Tapi kan maknanya benar, ya kan? Maknanya benar kan? Jadi udah kita boleh saja mengatakan, ya dalam satu kapan begini, itu kan nggak jadi tertolak. Jadi apa yang baik ini bisa diterima tetap. Masalah urusan sanad itu bukan urusan kita, kapasitas para ulama, biarin mereka. Gitu ya, biarin mereka yang satu muhaddisin nilai begini, yaitu silakan kita hargai lah, memang ilmu ya, ilmu muhaddisin memang begitu. Sekarang Imam Ghazali, apakah Imam Ghazali tidak punya kapasitas? Ya dia punya kapasitas juga dengan pendekatan yang berbeda. Jadi jangan juga langsung menuduh, oh Imam Ghazali bikin hadis palsu. Enggak ya, Imam Ghazali ini nggak paham. Enggak, bukan begitu. Atau kita nolak muhaddisin juga, salah juga. Ya, ini muhaddisinnya enggak, muhaddisin udah jujur menilai secara sanadnya begitu. Memang itulah adil begitu. Ya, lebih objektif, ya. Kalau kasyaf kan nggak semua sampai. ya sudah, tapi kita husnuzon, Imam Ghazali tidak akan berbuat zolim, tidak akan membuat hadis palsu. Dia tahu resiko berbuat hadis palsu itu neraka. Apa iya seorang ulama tega membuat hadis palsu yang akan mengancam dirinya sendiri? Enggak. Ya. Karena itu sifatnya ijtihadi. Ya, mungkin pandangan muhaddisin ya begitu. Tapi pandangan ulama sufi dia punya pandangan yang lain. Ya, tapi kalau kita ya sudah, mau ikut pandangan orang nggak masalah. Yang penting kita terima maknanya udah bener. Masalah sanadnya bukan urusan kita. Kita nggak usah ikut-ikutan inilah kira-kira yang bukan bidang kita.
Ya, kita juga dikasih tahu sanad juga nggak bisa bacanya. Pusing ya. Ya kan? Oh, nama orangnya banyak loh. Nama orang Muhammad tuh coba buka kitab Tahdzibut Tahdzib. Berapa ratus Muhammad. Muhammad bin siapa? Nah, itu banyak. Itu kerjaan orang-orang yang memang ahli rijal ya. Rijalul hadis, dia memang sehari-hari bergelut dengan itu sehingga dia bisa tahu. Kalau kita kan nama anak kita aja kadang lupa. Nama murid kita aja lupa gitu ya. Lupa, apalagi nama ulama yang hidupnya udah berapa abad sebelum kita. Masing-masing punya ijtihadnya kalau kita begitu. Sama model kayak kata-kata an-nazafatu minal iman kayak gitu. Banyak orang bilang itu bukan hadis. Iya memang, kalau memang secara satu bukan hadis sih jangan bilang hadis gitu aja. Tapi apakah harus kita tolak? Ya kan enggak. Udah selesaikan saja, damaikan aja gitu. Gimana? Dikatakan aja. Ada yang mengatakan begini. Jadi tidak disebabkan kepada Nabi. Selesai. Kita tidak mengatakan berdusta atas nama Nabi, gitu. Jadi jangan setiap yang tidak ada nasnya, tidak ada sanadnya langsung kita tolak saja. Ya, akhirnya banyak yang terbuang sayang. Jadi begini juga. Ini Imam Ghazali dengan ijtihadnya menilai ini sebagai satu hadis. Ya, muhaddis menilainya dengan ijtihad mereka juga. Oh bukan, ya itu urusan mereka ijtihad. Ya, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Kita yang bukan ahli ijtihad dosa. Komentar sana sini bukan bidang kita, bukan kapasitas kita, malah jadi dosa. Ya, makanya di sini pun di syarahnya disebutkan begitu. Dr. Luqmanul Hakim bilang wa huwa min haitsul ma'na sahih. Ini maknanya sahih katanya. Kalau ditinjau dari makna sahih. Li muwafaqati madlul ayat as-sabiqah, karena ini mengandung ayat yang dikandung pengandung yang dalil petunjuk yang dikandung oleh ayat yang tadi itu sanurihim ayatina ya fil afaq dan seterusnya itu ada. Jadi artinya apa? Ini tidak bertentangan, maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Di man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Nah, jadi kita kenal diri kita, nanti kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa syai'un aqraba ilaika min nafsika. Kata Imam Ghazali, tidak ada sesuatu apapun yang paling dekat kepadamu dibandingkan dengan jiwamu, nafsumu. Jiwa kamu itu yang paling dekat. Ya. Maka fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rifu rabbaka. Kalau kamu enggak bisa kenal sama jiwamu yang dekat begitu, fa kaifa ta'rifu rabbaka? Bagaimana kenal Allah? Ya. Jadi yang paling dekat sama kita saja kita enggak kenal. Allah lebih tinggi daripada kita, maka lebih susah lagi, gitu ya. Jadi kita jangan sampai nggak kenal diri, nggak tahu diri. Fa'in kulta, Imam Ghazali. Jika kamu ngomong, nah ini kalau baca kitab Imam Ghazali biasa gini, pakai apa metode dialog dia. Biasa kalau fa'in kulta, kultu, biasa gitu. Itu kelihatan metode ulama-ulama gitu. Fa'in kulta. Jika kamu ngomong, kamu berkomentar, ini arifu nafsi, ya, saya udah kenal diri saya, ngomong gitu ya. Oh siapa bilang? Saya udah tahu, saya udah kenal diri saya. Nah, Imam Ghazali bilang apa? Fa innama ta'riful jisma zahir. Iya, tapi yang kamu kenal itu cuma fisik yang zahir saja. Imam Ghazali. Iya kamu kenal, tapi kamu tahunya cuma fisik yang zahir saja. Alladzi huwal yadu. Nah, yang mana fisik itu ya kayak tangan, ya warijlu kaki, waroksu kepala, wal justatu dan juga anggota tubuh yang lain lagi. Itu yang kamu kenal. Makanya yang belajar ekonomi sekuler, kebutuhan primer cuma sandang, pangan, papan. Kan kebutuhan fisik aja tuh. Sandang, pangan, papan, makan, pakaian, ya, makanan, rumah, itu kan fisik aja sebenarnya. Padahal kan manusia bukan cuma itu. Ya, jadi itu bukan salah, itu benar, tapi harus dilengkapi dengan kebutuhan yang lain. Jadi jangan dibatasi kebutuhan primer hanya sandang, pangan, papan. Ya, sekarang tambah casan, paketan, kebutuhan. Ya, tapi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh kita. Ya. Jadi katanya kalau kamu ngaku kenal, iya betul kamu, tapi biasanya paling kenal cuma yang fisik saja, ya. Fisik dasar, anggota tubuh yang lain itu tuh kamu tahu tuh. Secara umum itu. Wala ta'rifu ma fi batinika.
tapi kamu tidak kenal apa yang ada di dalam batin kamu. Kamu nggak tahu dalam diri kamu itu ada apa. Minal amril ladzi bihi, dari perkara-perkara yang terjadi padanya. Apa? Idza ghadibta talabtal khusumah. Kalau kamu marah, ya, kamu akan membuat permusuhan. Coba kalau udah marah kan bisa jadi musuhan sama orang kan? Emang itu dari fisik kan? Bukan. Dari apa? Dari hati. Apa yang menyebabkan marah? Itu kan bukan fisik. Kenapa kita marah? Apa yang membuat kita marah? Terus kenapa ketika kita marah kita malah jadi benci sama orang, jadi musuhan? Itu kan bukan fisik. Ya, kamu nggak tahu itu. Ya. Wa idza ishtahaita talabtan nikah. Kalau kamu punya syahwat, mungkin kamu salurkan, kamu pengen nikah. Itu ada yang menggerakkan itu. Ya, bukannya fisik. Ya, justru fisik yang ada itu digerakkan dengan yang dari dalam itu. Kamu nggak tahu. Ya. Cuma berantem aja, cuma nikah kayak gitu. Ya. Mau tambah lagi. Belum tahu dirinya, nggak boleh nambah istri kalau belum tahu dirinya. Ya, jangan lah. Kalau yang udah tahu juga, ya jangan juga. Kalau nggak siap, gitu. Kalau siap boleh. Ya. Wa idza ju'ta talabtal akla. Jika kamu lapar, kamu cari makan. Ya. Ya. Wa idza atishta talabtal syurba. Jika kamu haus, kamu cari minum. Ya. Ya. Wad-dawabu tusyarituka fi hadhil umur. Imam Ghazali. Binatang sama mente dalam masalah-masalah gini gitu. Jadi ini satu masalah batin. Satu masalah yang di dalam kita. Artinya apa? Ini ada nafsul hayawaniyah dalam diri kita. Dalam diri kita ada nafsu untuk makan, ada nafsu untuk minum, ya kan? Ada nafsu berantem, ada nafsu kawin. Terus kalau taunya cuma itu saja doang, ya udah berarti sama binatang, kita nggak beda. Imam Ghazali gitu ya, binatang lama. Binatang makan nggak? Makan. Jangan-jangan banyakan binatang makannya daripada kita. Minum iya, kawin iya, berantem iya. Nah sekarang, nafsu ini ada dalam diri kita juga. Kita harus tahu. Terus dibuang apa enggak? Ya jangan. Ya, matiin aja, jangan lah. Terus nggak makan gitu, repot. Waktunya makan, tapi jangan berlebihan. Kan gitu kan, tuh ngatur tuh. Minum nggak? Minum, silakan. Kawin nggak? Kawin aja. Cari usaha ikhtiar. Jangan apa? Jangan mematahkan. Pokoknya saya nggak. Jangan, tetap dibolehkan. Berantem nggak? Kalau perlu berantem. Misalnya keluarga kita diganggu orang, masa kita diem aja? Sabar. Ya itu bukan sabar, itu bonyok. Masa istrinya diganggu dia sabar? Sabar aja lah. Biar Allah yang balas. Sebenarnya kalau kita bisa, kita harga diri kita jangan sampai dijatuhin orang. Berantem. Rumah kita, ya nauzubillah gitu, ada orang pengen mencuri, masa kita diemin? Silakan, foto. Ambil semua seikhlasnya. Enggak begitu ya, kita lawan supaya jangan ngambil barang-barang kita, kan begitu. Jadi ada itu nafsu-nafsu kayak gitu yang nggak boleh dihilangkan juga. Tetap harus dijaga. Tinggal kita mengalihkannya kemana nih? Kapan makan? Berapa porsi makan? Porsi minum? Kan begitu. Berantem, masa tiap hari berantem? Kan nggak begitu kan? Ya, tapi nggak boleh tiap hari damai juga. Nah makanya orang salah kalau seandainya memisahkan itu semua, mematikan sama sekali. Kan orang-orang sekarang suka ngomong Islam itu agama ramah, bukan agama marah. Loh, siapa bilang Islam agama ramah? Ya marah juga. Ada saatnya. Jadi kalau semua ramah tuh diinjek-injek kita habis lah, mati kita. Jadi Islam itu agama ramah dan bisa marah kalau diganggu. Nabi juga perang. Kalau seandainya Islam itu agama ramah, tidak ada marah sama sekali, nggak akan ada perang dalam Islam. Sejarah perang itu banyak, dan itu bukan berarti Islam itu benci dengan cinta dengan kekerasan, tidak. Memang ada saatnya marah. Masa kita dikepung begini gitu, udah biarin ikhlas. Syahid mah perang dulu. Ya, bukannya pasrah. Jadi nggak boleh. Ya, jadi jangan dipisahkan antara ramah dan marah. Jadi memang kita perlu ramah. Ya, berdakwah kita perlu ramah. Tapi ada saatnya marah, ya marah. Jangan dibiarkan. Itu kan suka dikotomikan seakan-akan kalau marah itu bukan Islam. Siapa bilang? Ya, Abu Bakar aja merangin orang murtad,
Itu yang paling halus di antara sahabat. Ya kan? Abu Bakar itu sahabat yang paling lembut gitu kan. Begitu ada yang murtad, wow, perangi. Sekarang ada orang yang menghina Islam. Jangan marah. Jangan marah gimana sih? Ente naruh nafsunya nggak bener. Ya, pakai pecinya di kaki. Nggak bener ngeletakin nafsunya. Ya, fal wajibu 'alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqati. Ya, wajib atas dirimu mengenal jiwamu dengan sebenarnya hakikat. Ya, jadi bukan cuma kenal doang, yang cuma tahu doang, tapi benar-benar kenal, hakul yakin. Bukan cuma ilmu yakin, tapi dia tahu itu betul. Hatta tudrika. Ya, sampai kamu paham. Kamu benar-benar tahu ayyu syai'in anta. Ya, kamu itu apa sih? Ya, hakikat manusia. Kita tahu diri. Ayyu syai'in anta. Ente itu apa sih gitu. Ya, kita kan ada jasmani, ada rohani. Ya begitu kan. Kita harus tahu. Ya, kalau kita cuma mikirin makan, minum aja, ya itu tadi wal hayawan sama. Binatang sama kita. Tapi kita kan beda sama binatang karena ada yang lainnya. Wa min aina ji'ta ila hadzal makan? Dari mana kamu datang? Ya, ke tempat ini. Maksudnya ke dunia ini kamu dari mana? Emang tahu-tahu muncul sendiri. Emang kita ada telurnya gitu. Netes gitu. Enggak ada. Dari mana datang itu perlu ditanya. Ya, min aina anta? Kamu dari mana? Emang kamu muncul di dunia jadi sendiri? Gitu kan? Kalau orang ateis kan kira nggak ada Tuhan. Jadi gimana caranya? Kita nggak begitu. Kita harus tahu kita tuh dari mana. Ya. Wa li ayyi syai'in khuliqta. Terus kamu tuh diciptakan buat apa sih? Itu harus tahu. Inilah makna hidup. Jadi kalau kita nggak tahu ini, kita nggak kenal diri kita sendiri. Ya. Kamu ngapain di sini? Ya gimana ntar aja. Itu nggak bener orang gitu-gitu. Ya, gimana ntar aja. Jadi hidupnya mikirnya gimana entar, bukan entarnya gimana. Harusnya entarnya gimana. Tapi kalau saya maksiat, entarnya gimana? Itu mestinya paham tuh. Jangan ya entar gimana, entar aja. Kayak surga ada orang dalam deh. Kalau di kerjaan ada orang dalam ya bisa di. Surga nggak begitu. Ya, jadi jangan pakai bilang ya Allah Maha Pengampun. Gitu tuh. Itu namanya apa? Amanil gurur. Angan-angan kosong. Ya, orangnya disebut mutamanni magrur. Yang orang angan-angan kosong. Maksiat tapi masih ya. Iya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi dia maksiat. Itu enggak benar. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, dari mana datangnya, lalu kita diciptakan untuk apa. Ya. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka. Dengan apa kamu akan bahagia? Ya, kebahagiaannya dengan apa? Nanti kan bertingkat-tingkat lagi. Ada yang bahagianya makan, ada yang bahagianya minum, ada yang bahagianya nikah, ada yang bahagianya jalan-jalan, ada yang bahagianya pamer-pamer. Ya kan? Ada kan? Ada yang bahagianya berantem, ada yang bahagianya nyakitin orang, ada yang bahagianya curang, ada yang bahagianya korupsi, ada yang bahagianya ibadah, ada yang bahagianya apalagi ya, ngaji, macam-macam kebahagiaan orang. Nah sekarang yang mana yang mau kita ambil kebahagiaan itu? Ya. Jadi beda-beda. Dengan apa kamu bakal bahagia? Wa bi ayyi syai'in syaqauka? Ya, dengan apa kecelakaanmu? Apa yang bikin kita nanti celaka? Ya. Ya, celaka dengan apa? Tentu bukan dengan ibadah, dengan maksiat kita celaka. Supaya kita tahu. Jangan apa? Jangan sampai kita tidak tahu. Gimana manusia itu bisa dia apa namanya? Bisa bahagia, bisa celaka. Gitu kan? Jadi kita harus tahu tuh jawab pertanyaan-pertanyaan itu tuh hendaknya jadi apa? Jadi pertanyaan buat diri kita. Kita ini siapa sih? Ya, kita ini siapa? Terus kita dari mana? Kita mau kemana? Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, misalnya dikatakan apa namanya? Kita siapa? Kita harus tahu. Siapa yang ciptakan kita? Yang ciptakan kita Allah. Ya, karena kita semuanya Abdullah, Khalqullah. Ya, terus apa yang kita lakukan di sini? Ya, di sini kita disuruh ibadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita di dunia. Kedua, tugas kita adalah sebagai khalifah.
Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya, dia yang menjadikanmu di bumi dan wasta'marakum fiha, dan menjadikan kamu orang yang memakmurkan dunia. Istamar. Jadi tugas khalifah itu adalah memakmurkan. Ya. Istimar. Ya. Sekarang dalam bahasa istimar artinya penjajah. Salah itu salah konsep, itu merusak bahasa. Sebenarnya kalau penjajahan jangan diartikan istimar. Maksudnya salah kalau sekarang. Kalau dulu Islam membuka daerah memang istimar. Futuhat Islam itu istimar. Misalnya Umar futuhat sampai kemana-mana, itu istimar, karena orang yang masuk ke daerah itu pasti dimakmurkan. Dengan apa? Dengan iman, dengan takwa. Jadi kalau konsep penjajahan orang-orang kafir bukan istimar, tapi istidmar, menghancurkan. Ya. Alam dihancurkan, manusia dibantai, kan begitu kan? Al-Quds waktu diambil alih oleh orang Talib, itu kuda sampai lewatin sungai darah, dibantai. Itu bukan istimar, istidmar. Jadi dia menghancurkan. Kalau kita dulu kalau dibilang istimar memang istimar. Maka sekarang diartikan istimar itu jangan diartikan penjajah. Karena Islam dulu ketika menaklukkan daerah bukan menjajah, memakmurkan daerah itu. Jadi kalau orang sekarang yang menjajah kayak Israel itu istidmar, bukan istimar. Ya, nggak makmur Palestina itu sekarang di tangan Israel. Ya, itu namanya istidmar. Ya, istidmar, ya, pakai dal, istidmar. Ya. Tudammiru, kalau di Quran tudammiru kulla syai'. Ya. Allah menghancurkan, angin menghancurkan segalanya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Terus mau kemana kita? Ya, setelah ini mau kemana? Apa kita selamanya di sini? Apa kita selamanya di dunia? Ya, banyak orang yang lupa dengan pulang. Dikira hidup selamanya. Ya, ngumpulin duit aja sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya akan membuat dia kekal. Ya, tiap hari duit dikumpulin, dipamerin, ATM-nya dipamerin. Saya nggak pernah pamerin ATM, nggak ada duitnya. Ada duitnya tapi ya sedikit gitu kan, saldo minimal lah. Tapi kalau orang-orang itu kan yang dipamerin kan, ratusan juta. Apa sih untungnya apa coba? Kan untung, tapi ya itulah kebahagiaan orang. Di situ kebahagiaannya. Kalau kita nggak bahagia, ya. Batasnya iya, jadi dia memahami itu kebahagiaan. Ada yang bahagianya kalau dia pamer, ada yang populer, ada yang terkenal. Begitu nggak terkenal, stres makanya. Waktu lagi naik daun dia bangga, banyak yang puji, banyak followernya, banyak fansnya. Begitu udah habis masa jayanya, nggak ada yang kenal. Jalan dicuekin sama orang, bingung nggak ada yang kenal saya. Makanya bikinlah acara yang bikin angkat naik dia lagi, bikin kasus-kasus apa yang benar settingan semua. Itu kan orang yang nggak paham makna kebahagiaan. Jadi orang bahagia nggak usah begitu. Justru makin nggak dikenal itu harusnya makin bahagia. Kita punya privasi lebih terjaga. Coba kalau orang yang sangat terkenal, kentut aja jadi headline-nya sudah. Iya kan? Kentutnya orang terkenal jadi headline-nya sudah. Di media, kentut di saat ini. Nah, kentut biasa aja gitu. Tapi karena yang kentut orang terkenal, rame, digoreng terus. Jadi kemana kita selain ini? Ya, kalau di di Quran kan Allah katakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Itu pulangnya ke Allah. Habis ini kita pulang kemana ya? Ke Allah nanti. Ya. Hari kiamat ada hisab, ada pembalasan. Ya udah semua kita pulang. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pulang semuanya, pulang ke Allah. Ya, pulang, bakalan pulang. Ya. Terus kita bahagia dengan apa? Kita celaka dengan apa? Ya, itu kita harus paham. Ya, kalau bahagia dapatnya apa? Kalau celaka dapatnya apa? Ya, kalau di Quran Allah mengatakan fa'amal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid.
Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu mamdud. Surat Hud ayat 106 sampai 108. 5 haji celaka. Nah, begitu. Nah, kalimat bahagia ini penting kita pahami. Jangan sampai kita salah paham. Waqad jumi'at fi batinika sifatun minha sifatul bahaimi wa minha sifatus sibai wa minha sifatus syayatini wa minha sifatul malaikati. Ya. Jadi dan telah dikumpulkan dalam diri kalian, dalam batin kalian, jumi'at fi batinika, dalam diri kalian itu, dalam jiwa kalian ada beberapa sifat. Minha sifatul bahaim, di antara lain ada sifat bahaim, sifat binatang ternak. Ya, binatang ternak tuh ada sifat-sifatnya apa tadi ya? Makan, minum, itu kan sifat binatang ternak. Ya, kerbau kan sukanya makan. Makanya kan kalau orang makan mulu kayak kerbau. Tapi kalau kerbau makan mulu bagus buat apa? Buat bajak sawah. Nah, kalau orang makan mulu ngebajak enggak gitu kan, kerja enggak, tidur mulu. Ya, kerjaannya tidur. Ada lagi yang jawab, bagus lah. Kalau kerjanya tidur berarti dia punya kerjaan. Nah, tidurnya aja kerja katanya. Ya, jadi sifatnya banyak. Ada sifatul bahaim, ya. Sifat binatang, ada sifat siba itu sifat binatang buas. Ya, siba ya. Itu kayak apa? Berantem. Binatang buas itu kan sifatnya gitu, berantem, memakan musuhnya. Ya, itu sifat dalam diri kita ada. Kita pengen apa? Pengen begitu juga. Jadi kita pengen apa? Pengen mengalahkan orang, itu ada nafsu-nafsu itu kan dalam diri kita kan. Pengennya ngalahin orang, nyingkirin, itu siba itu sebenarnya. Ya, pokoknya nggak boleh maju ya. Gua dulu maju. Nah, itu siba itu dalam diri dia tuh. Ya, maju digeser. Pokoknya cara apa aja nggak peduli, yang penting dia yang naik, orang lain nggak boleh. Itu nafsu siba, ya. Sifatus siba, dalam dirinya ada sifat-sifat binatang buas. Ya. Kayak binatang apa ya? Kayak singa, harimau, ular, kalajengking, itu binatang-binatang gitu. Ada sifatus syayatin, ada sifat setan. Ya, sifat setan dalam diri kita ada juga. Ya. Seperti apa ya nanti diceritakan. Setan itu kan licik, ya, curang, ya, durhaka, macam-macam. Nah, itu ada sifat-sifat setan. Wa minha sifatul malaikati, dan diantaranya juga ada sifatul malaikah. Nah, sifat malaikat ini adalah sifat yang paling bagus. Ya, taat, ya kan, nggak pernah macam-macam lah malaikat tuh. Tunduk sama perintah Allah, bakti betul. Ya. Nah, maka dari keempat sifat itu yang mana nih yang harus kita ini, yang dominan yang mana, itu akan mencerminkan diri kita sendiri. Ya, kalau kita dominannya sifat bahimiyah, ya udah makan mulu, makan minum makan gitu, ya. Pokoknya kerjaan binatang aja yang dominan gitu. Kalau yang dominannya sifat siba, ya udah gitu aja pokoknya, berbuat zolim sama orang, jahat, curang, ya begitu tuh. Tapi kalau yang dominannya sifat malaikat, yaitu taat, ya, berbakti sama orang nggak jahat, wah begitu. Nah, itu yang sekarang bahagia kita di mana yang cari? Ya. Wa farruhu haqiqatu jauharika. Ya, ruh itu adalah hakikat dari substansimu. Ya, wa ghairuha gharibun minka, dan yang selain itu, ya, selainnya maksudnya apa? Jasad, badan, anggota tubuh yang lain, gharibun minka. Ya, maksudnya bukan hakikat asli kita. Jadi hakikat kita bukan fisik. Makanya fisik hancur nanti, jiwa tidak. Ya. Bahkan waktu meninggal, misalnya ada orang meninggal, kan biasanya dari keluarganya ada yang ngomong di depan. Dibilang apa? Telah kembali kepada Allah, saudara kita. Badannya masih di depan kita tuh. Ya kan? Karena itu bukan esensi kita. Ya kan? Kita bilang telah kembali ke hadirat Allah, saudara kita, bapak fulan. Padahal fisiknya masih di depan kita. Yang kembali apa? Ya ruhnya duluan. Itu makanya itu esensinya di situ, substansi kita di situ. Kalau fisik itu bukan yang hakiki. Ariyatun indaka. Ariyah maknanya titipan, amanah. Ya, amanah yang mesti kita jaga. Ya, jadi kalau kita nggak jaga dengan benar ya dosa.
Ya, barang titipan. Kalau nggak dijaga dengan benar, dosa kita. Orang nitip motor sama tukang parkir, begitu mau pulang, spion hilang, ban kempes. Yang dititipin marah. Ya, yang nitipin marah, ya kan? Hilang. Gitu juga diri kita. Kita gunakan buat apa? Kalau seandainya kita gunakan buat yang baik, anggota tubuh kita, ya Allah ridho. Nah, baiknya anggota tubuh itu kan tergantung dalamnya. Ya kan? Wa inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shalahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ini kan, ini tergantung qalb, jiwa, hati. Kalau dia baik jadi baik. Ya. Fal wajibu 'alaika an ta'rifa hadza wa ta'rifa anna likulli wahidin min haula'i ghidha'an wa sa'adatan. Nah, nanti kita lanjutin minggu depan aja nih. Ini kewajiban kita kenal apa nutrisinya, apa kebahagiaannya. Nah, ini yang kita harus tahu. Ya, panjang lagi. Ya, kita cukupkan sampai sini aja dulu insyaallah. Kita lanjut lagi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.